Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sehat selalu ya. Di video kali ini kita berbagi akan tutorial cara mengganti mesin kompresor kulkas satu pintu. Jadi untuk kompresor kulkas, untuk mesin kompresor kulkas satu pintu ini kepunyaannya Polytron teman-teman. Polytron ya. Jadi ini kepunyaannya Polytron yang itu. Untuk kulkas Polytronnya dan di sini kita saya pasang ke kulkas satu pintu merek lain. Kulkas satu pintu itu merek Toshiba. Jadi nah ini karena sesuai ya, cara pasangnya sama aja sebenarnya. PK-nya juga sesuai. Jadi untuk dan kemudian di bagian ini, evaporator juga sama besarnya. Jadi kita pasang ke semuanya sini ya. Itu sama ya teman-teman ya. Jadi untuk pemasangan kulkas 2 pintu kita pasang di usahakan mesin kompresor semuanya kita flashing ya, kita bersihkan. Nggak mampu teman-teman. Baru nanti sebenarnya bukan nggak mampu, sebenarnya mampu ya. Cuman untuk mesin kompresor ini sekarang nanti ikuti terus akan cara pemasangannya seperti apa ya teman-teman ya. Bekerjanya semakin keras lah gitu. Dan ini kita pasang. Oke, jadi seperti apa untuk ini. Pemasangannya teman-teman bisa seperti ini. Tonton terus ya untuk video ini. Kita pasang supaya untuk nanti, bautnya supaya mesin kompresor ini nggak goyang ya. Dan kemudian nanti kita usahakan nanti kita tambahkan lagi ya las ya, untuk kita akan las, kita sambung ke bagian dan ini nanti kita akan kondensor body ini teman-teman ya. Ini kita lepas, ini kita kemudian kita sambung lagi ke sini. Oke, di sini sudah saya las dan di sini saya tambahkan pipa. Ini kita tinggal sambung aja, kita tinggal las. Kemudian kita posisikan ya untuk pipanya supaya tidak terlalu panjang-panjang banget. Nah, untuk penyambungan di sini saya menggunakan sok. Teman-teman bisa langsung flaring ya. Kita masukkan pipanya, kemudian teman-teman bisa flaring. Itu lebih mudah. Dan di sini saya menggunakan sok ya. Jadi supaya lebih cepat aja teman-teman ya. Nah, ini kita sok nanti. Nah, di sini saya ukur dulu dan untuk penyambungan ya. Jadi untuk penyambungan ini saya menggunakan fluk ya, fluk cair. Jadi saya tidak menggunakan semacam borak ya. Kalau misalkan semacam borak itu kurang bagus ya teman-teman ya, itu menurut saya. Kalau dulu saya menggunakan borak, tapi di sini sekarang saya menggunakan fluk karena lebih simple dan hasilnya juga itu rapi banget teman-teman. Oke, di sini kita perbesar dulu ya untuk soknya, kita perbesar dulu. Kemudian kita masukkan seperti ini. Nah, tinggal kita masukkan ya, kita posisikan yang pas. Oke. Nah, ini sudah pas ya. Kemudian kita masukkan. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini lebih mudah. Di sini saya menggunakan fluk ya, teman-teman bisa lihat nih. Saya juga menggunakan las biasa ya. Karena di sini untuk pengelasan banyak banget ya yang bertanya, "Bang, menggunakan las apa?" gitu. Nah, ya kayak gini ini udah gitu. Ini udah simple dan ini juga sudah cukup. Untuk apinya nggak terlalu kita besarin ya. Kita secukupnya aja. Nah, ini untuk triknya penyambungan seperti ini sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu kenceng-kenceng banget ya untuk anginnya dari posisi apinya. Nah, ini oke. Ini sudah ya, sudah selesai. Jadi gampang banget. Teman-teman bisa pelajari ya. Ini caranya juga cukup simple ya. Nah, ini hasilnya. Hasilnya tidak mendol-mendol. Apa itu mendol-mendol? Nah, ini hasilnya nih teman-teman ya. Jadi rapi. Jadi saya sarankan menggunakan fluk. Oke, di sini sudah selesai untuk pemasangan dari kondensor.
Kemudian kita jangan lupa kita flashing di bagian evaporatornya ini teman-teman ya. Dan untuk di bagian filter ini kita ganti, tetap kita ganti ya teman-teman ya. Kita nggak tahu di bagian filter ini kotor atau tidak. Nanti saya buka dan saya akan perlihatkan kenapa penyebab dari mesin kompresor ini sampai rusak. Di antaranya bisa dari tegangan listrik ataupun kulkas ini ada penyempitan sehingga mesin kompresor lebih keras lagi untuk bekerja. Nah, di sini kita lihat di bagian evaporator, kalau misalkan udah nggak ada gemericik air, gemericik oli, itu sudah pasti sudah bersih teman-teman ya. Oke, sekarang kita lihat ya, kita lihat nih, karena di sini sudah evaporatornya sudah bersih. Di sini kita akan coba bongkar dan kita lepas di bagian filternya ini teman-teman ya. Jadi di bagian filter ini kita nggak tahu ya, karena di dalam. Oke, sekarang kita coba lepas ini untuk filternya supaya teman-teman tidak penasaran. Dan kenapa saya sarankan itu saya sarankan untuk ganti filter ya, nanti teman-teman bisa lihat ini pasti ada jawabannya ini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan filter ini kotor ya, nanti ketika kita, ini trik ya teman-teman ya. Jadi cara mengetahui filter ini kotor atau enggak, ini sudah kelihatan dari bagian mesin kompresornya. Kalau misalkan mesin kompresor ini kita matikan, kemudian mesin kompresor ini goyang, udah pasti ada penyempitan. Nah, di sini sudah saya buka untuk filternya ya. Ini masih panas. Oke, teman-teman bisa perhatikan nih. Oke ya, ini kotorannya nih teman-teman ya. Nah, ini kalau misalkan nggak diganti, percuma ya kita ganti mesin kompresor. Nanti kompresornya itu bakalan rusak kembali teman-teman. Nah, ini yang saya maksud dari pergantian filter itu seperti ini. Jadi jangan asal pasang kompresor aja, tapi kita harus flashing kondensor, evaporator, dan filter kita ganti. Karena kita nggak tahu ya isi dalaman dari filter ini bersih atau tidak ya. Tapi tadi sudah saya katakan bahwa ciri-ciri dari filter kotor itu ketika kita matikan mesin kompresor, itu mesin kompresor bergetar. Jadi nggak los itu teman-teman ya. Waduh. Oke, teman-teman bisa lihat nih. Ini kotoran yang dari filter nih teman-teman ya. Nih teman-teman bisa perhatikan. Nah, ini kelihatan ya teman-teman ya. Nah, ini nih yang penyebab dari mesin kompresor itu rusak. Oke, nih lihat debu-debu nih teman-teman. Nah, ini kalau sudah masuk ke bagian pipa kapiler, waduh minta ampun. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini kalau misalkan nggak diganti, waduh, nanti kasihan untuk pemilik kulkasnya, nanti benerin lagi, kasihan duit lagi teman-teman. Ah, ini debunya banyak banget tuh. Nah, ini ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu kita ganti untuk filter yang baru. Kita siapkan filter yang baru, jangan lupa di bagian kondensor kita flashing ya, kita flashing. Atau teman-teman langsung aja di flashing. Oke, di sini sudah kita flashing. Baru kita tambahkan oli, baru setelah oli kita pasang filternya teman-teman. Untuk penambahan oli kompresor itu secukupnya aja, karena di bagian mesin kompresor sudah ada ya, sudah ada olinya.
tinggal kita tambahkan aja. Ini saya menggunakan selang, dan untuk memasukkan oli saya menggunakan filter bekas. Nih, secukupnya aja, dikit aja teman-teman ya, mungkin ya berapa 2 cm lah dari tutup botol ini. Oke, kita tambahkan secukupnya aja. Setelah selesai ya, kita langsung ke pemasangan filternya. Ini ilmu ya buat pemula, khususnya teknisi pemula, supaya lebih jos lagi ya. Di sini pengalaman sudah saya katakan di sini di video ini. Atau yang masih belajar untuk memperbaiki kulkas, teman-teman bisa cek ya di video-video lainnya. Nah, di sini kita sudah selesai, baru kita pasang filter yang baru. Nah, ini filter yang baru. Oh ya, di sini untuk filter yang baru teman-teman bebas ya. Tapi ini saya sarankan menggunakan filter yang isi, jangan yang kosongan teman-teman ya. Dan untuk panjangnya di sini 12 cm, teman-teman bisa pakai yang 10 cm juga nggak apa-apa. Nah, seperti ini kita masukkan, kemudian kita las ya. Kenapa saya menggunakan pipa kapiler sampai 2 seperti ini? Jadi 3 in 1 ya. Nah, kita las. Oh ya, di sini kenapa saya menggunakan pipa kapiler 2, yang satunya buat pemakuman ya. Jadi saya itu dari dulu nggak pernah menggunakan mesin vakum ya. Jadi kita vakum menggunakan mesin kompresor dari bawaan ini, karena ini sudah, menurut saya sudah efektif ya. Oke, di sini sudah selesai kita las. Nah, kemudian di sini di bagian pipa yang menuju ke evaporator kita shock. Kita shock seperti ini karena ini lebih mudah dan lebih cepat, simple ya. Oke, jadi seperti ini teman-teman ya. Kita posisikan dan kita kasih tameng seperti ini. Teman-teman bisa bikin sendiri. Ini alat nggak ada ya, nggak ada di toko-toko, ini nggak ada nih teman-teman. Kita harus kreatif. Oke, di sini sudah selesai. Wah, baru kemudian kita pasang untuk pengisiannya. Nah, setelah kita pasang pengisian, kita las, baru kita pemakuman. Nah, untuk pemakuman ya, untuk pemakuman dari pipa kapiler dari filter ini yang saya sebutkan tadi, yang satunya kita hidupkan ya, kemudian tunggu sampai pipa kapiler dari pipa kapiler filter ini sudah nggak ada anginnya. Nih teman-teman bisa lihat, untuk manifold sudah ke bawah dari jarumnya, menunjukkan ke bawah. Oke, usahakan untuk selangnya nggak ada yang bocor. Kita tunggu sampai dari pipa kapiler ini sudah tidak lagi keluar angin sama sekali. Baru kalau nanti misalkan sudah tidak keluar sama sekali, artinya udara sudah hilang ya, atau proses pemakuman sudah selesai. Jadi kita langsung isi nanti teman-teman ya. Nah ini udah nggak ada, teman-teman bisa langsung las ya, langsung las. Kemudian teman-teman bisa langsung isi untuk freonnya. Dan di sini untuk pengisian freon itu rata-rata 15 PSI ya.
kurang lebih 15 PSI, ada yang 10 ya. Oke, setelah pemakuman selesai, kita langsung aja isi freonnya. Kemudian nanti kita akan lihat hasil dari pemasangan mesin kompresor itu sendiri. Nah, ketika untuk di bagian jalur ini sudah bersih, kemungkinan besar ini kulkas sudah awet kembali teman-teman, karena sudah jalurnya sudah bersih, nggak ada yang buntu. Jadi untuk cara kerja mesin kompresor itu sendiri lebih ringan dan itu lebih awet ya. Oke, sekarang saya coba pasang tang ampere ya. Tang ampere berapa ampere dari mesin kulkas satu pintu ini. Itu biasanya sih rata-rata 0,7 sampai sekian lah ya. Nah, ini nggak kelihatan, coba saya matikan. Nah, ini untuk ampere itu 0,6 ya. 0,6. Dan di bagian filter ini sudah mulai terasa panas. Dan untuk ampere itu sendiri ketika suhu sudah mulai dingin di bagian evaporator, nanti ampernya juga turun teman-teman ya. Jadi kita akan langsung aja, kita langsung lihat di bagian evaporator apakah sudah ada tanda-tanda dingin ya di bagian evaporator. Oke, ini sudah dingin ya teman-teman ya. Nah, ini sudah dingin nih. Sudah ada bunga esnya juga. Oke, jadi caranya seperti itu ya teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jika teman-teman ada kendala, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Nanti insya Allah pasti saya akan jawab. Jadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.